Shalom, semangat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang online di rumah. Bagaimana kabarnya semuanya? Kami harapkan semuanya keadaannya baik-baik saja dan sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah Share the Kingdom of God. Bagikan kerajaan Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, Shalom. Yang juga di lantai bawah, Shalom. Yang beribadah secara live streaming juga. Pagi hari ini kita mau datang untuk memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak yang percaya sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau berdoa memulai ibadah kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, buat segala penyertaan-Mu dalam kami bekerja, dalam kami melakukan segala aktivitas kami dalam rumah tangga, studi kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, apapun juga rencana-rencana kami ke depan Tuhan, apa yang akan kami lakukan Tuhan, ada acara-acara yang akan kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini untuk kami boleh sejenak, untuk kami boleh tinggal dalam hadirat Allah, untuk kami boleh memuji, bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hati kami boleh tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur. Amin. Satu hal yang kita lakukan pagi hari ini saat kita datang dalam hadirat Tuhan, yaitu tujuan kita untuk mengasihi Tuhan. Amin. Melalui pujian kita, penyembahan kita, mari bersama-sama kita mau mengangkat pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia ciptakan kita menjadi ciptaan yang baru untuk memuliakan nama-Nya dan menjadi saksi Kristus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau
muliakanmu Bapa dan Rajaku. Bapa yang mengasihiku, terima kasih buat kasih-Mu, memulihkanku Tuhan. Hati yang baru Kau beri, ubahkan hati kami Tuhan, untukku dapat melihat setiap rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan segalanya di dalam hidup.
kita ditetapkan untuk memuliakan Allah, kerajaan Allah dan kebenaran Allah dalam bagian hidup kita. Mari kita menyembah Dia. Mari angkat suara memuji nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Ada kekuatan Allah mengalir saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji nama Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Shalarabalarabalabayarabu, Shatakalarabaya Satakarabasani. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Kami muliakan Engkau, Raja segala raja. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mari saya undang kita untuk berdiri, saudara yang di lantai bawah juga. Sebisa mungkin bisa berdiri, kita menghormati hadirat Tuhan bersama-sama. Angkat tangan kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu. Bikam kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, bersama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Percaya bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita berikan salam kanan kiri, muka belakang, katakan God is good all the time. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Mana suaranya? Angkat suaramu. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, haleluya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya Tuhan memerintah sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Percaya bahwa kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab kau bersertaku.
Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada jaminan keselamatan. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalan di kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Untuk Bapaknya yang percaya bahwa Yesuslah jaminan hidup kita. Amin. Haleluya. Yesus penyembuh kita, Yesus yang menjadi masa depan kita. Haleluya. Menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan korban persembahan kita. Kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu. Tiba-tiba Tuhan, kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Bila persembahan ini Bapa menjadi dupa harum di hadirat-Mu Tuhan, saya akan percaya Bapa, kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Amin. Itu semuanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan buat Engkau Tuhan. Haleluya, amin.
segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan hati-Mu. Bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, membesarkan kerajaan-Mu.
doa kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami boleh mendengarkan Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Pakai lidah hamba-Mu, dan biarlah Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi. Saya ingin menyapa buat seluruh jemaat, baik yang di gereja juga yang mengikuti secara online. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan melanjutkan tema daripada bulan Oktober yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Gembala. Temanya adalah bagikan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau berbicara bahwa kerajaan Allah ya adalah memiliki pengertian bahwa Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyatakan kuasa, kemuliaan. Bahkan di sana juga menceritakan bagaimana Tuhan Yesus datang untuk melawan kekuasaan iblis, saudara. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Yesus telah melucuti pemerintah dan penguasa daripada kuasa kegelapan. Ini berita kabar baik, Bapak Ibu. Ya, bahwa Tuhan Yesus sudah melucuti musuh yang terbesar, yaitu iblis, saudara. Sehingga saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika saudara membagikan kerajaan Allah, saudara membagikan tentang pribadi Yesus. Karena di dalam Yesus, saudara dan saya, kita memiliki jaminan. Seperti tadi lagu dikatakan bahwa di dalam hidup saudara dan saya, kita memiliki jaminan. Apa aja saudara? Yang pasti, yang pertama adalah keselamatan. Saudara, hari ini masih banyak orang yang berusaha mencari keselamatan buat jiwanya. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mau katakan bahwa ini adalah sebuah berita kabar baik. Ya. Kita baca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15. Kita baca dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, kerajaan Allah berbicara tentang Yesus sudah mengalahkan dunia. Dan saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang disebut lebih daripada umat pemenang. Saudara, ini adalah sebuah berita yang luar biasa. Saya percaya kalau Ibu Gembala memberikan tema bagikan kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kalau saudara bisa merasakan kebaikan Tuhan, bahkan ketika saudara merasakan bahwa Tuhan begitu dekat, saudara itu sesungguhnya Tuhan itu sudah ada di sekitar saudara. Dia bukan pribadi yang jauh. Saudara dan saya, kita bisa memanggil Yesus sebagai Bapa. Itu adalah sebuah anugerah yang terbesar. Oleh karena itu saudara, ada beberapa alasan mengapa kita harus membagikan kerajaan Allah. Ya saudara, karena di dalam firman Tuhan, pelayanan paling terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia pergi memberitakan Injil. Kita baca terlebih dahulu di Matius pasal yang ke-9. Judul perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada
murid-muridnya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus hidup selama 33,5 tahun, saudara. Tapi selama dia hidup 33,5 tahun, yang Yesus lakukan adalah dia menyelesaikan misi dari Allah Bapa. Saudara, saya mau katakan, ketika saudara membagikan kerajaan Allah, saudara sedang menyelesaikan misi daripada Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang hebat. Saudara jangan lihat kelemahan saudara hari ini. Mungkin saudara berkata, aduh aku nih seringkali sakit. Aku seringkali gagal. Usaha bisnisku gagal. Saudara, saya mau katakan, ketika saudara belajar untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan, saudara pasti akan dipulihkan. Tapi bagaimana saudara dengan orang di luar sana yang belum mengenal pribadi Yesus? Saudara, saya percaya hari-hari ini saudara merasakan begitu beratnya tekanan dalam hidup ini. Betul ya? Pekerjaan, usaha, bisnis, semua merasa berat saudara. Tetapi berbahagialah saudara dan saya karena engkau punya pribadi Yesus. Yesus ada di dalam hidupmu. Tapi bagaimana dengan orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan? Ini kesempatan saudara untuk membagikan kerajaan Allah, pribadi Yesus. Karena mereka membutuhkan Yesus. Saudara, jangan saudara melihat, aduh aku ini kerja cuma statusnya karyawan biasa. Saudara, Tuhan memakai siapapun saudara. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa orang yang tidak terpelajar pun Tuhan sanggup pakai saudara. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lihat lagi tentang kehidupan manusia lama saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Saudara dan saya, kita adalah ciptaan baru. Hidupmu sudah diubahkan oleh Tuhan. Cepat atau lambat, saudara pasti akan mengalami pemulihan. Yang sering kali saudara yang merasakan bahwa, kok Tuhan kok lambat sekali memulihkan hidup saudara. Karena sering kali kita ngeyel saudara, betul ya? Kita seringkali mau-maunya kita sendiri Bapak Ibu, ya. Lalu karena itu siang hari ini firman Tuhan berkata, ayo saudara, biarlah di dalam kehidupan yang saudara jalani hari-hari ini, saudara dan saya kita mau menyelesaikan misi daripada Tuhan. Karena Tuhan rindu rumah Tuhan, surga itu penuh dengan orang-orang yang Dia kasihi. Yang pertama saudara, alasan yang pertama mengapa kita harus membagikan kerajaan Allah. Karena saudara dan saya sudah menerima mukjizat paling terbesar. Apa saudara? Keselamatan. Saudara, keselamatan itu nggak bisa dibeli. Sekalipun saudara kaya, saudara nggak bisa membeli keselamatan. Karena ada firman Tuhan berkata, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa ketika saudara dan saya menerima anugerah keselamatan, itu adalah mukjizat paling terbesar. Dan firman Tuhan berkata, kalau saudara sudah menerima mukjizat, bagikanlah itu secara cuma-cuma. Kita baca dari Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat 7 dan 8 saudara. Firman Tuhan berkata, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi alasan yang pertama, saudara dan saya membagikan kerajaan Allah, karena saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan. Dan Tuhan mau saudara juga membagikan hal yang sama, supaya orang di luar sana juga menerima keselamatan. Keselamatan itu bukan harga yang murah, saudara. Keselamatan saudara dan saya yang kita terima, itu dibayar dengan nyawa Tuhan Yesus. Yesus bukan sekedar berkata dia mengasihi manusia, tapi dia membuktikan ketika dia berkorban di atas kayu salib. Saudara, seperti tadi di awal pujian, worship leader berkata,
bahwa kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo saudara, ketika saudara membagikan kerajaan Allah, saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita nggak boleh sibuk dengan urusan dunia ini. Karena dunia ini akan berakhir dengan, ya sudah, waktunya saudara berakhir di dunia ini, saudara nggak akan pulang ke surga membawa harta semua yang banyak, jabatan yang tinggi. Karena saya mau katakan bahwa profesi menjadi seorang pemberita kabar baik, itu adalah profesi yang sangat mulia. Tidak ada yang melebihi saudara. Oleh karena itu status saudara apapun, saudara harus bangga kalau Tuhan berkata, engkau adalah saksi. Dan Tuhan mau supaya saudara membagikan keselamatan itu kepada banyak orang. Saudara, kita bersyukur hari-hari ini saudara bisa membagikan firman Tuhan tentang Injil, tentang pribadi Yesus dengan begitu banyak bantuan alat teknologi yang canggih saudara. Jadi nggak ada lagi saudara berkata, aduh saya nggak pandai berbicara. Saudara, kalau saudara punya kerinduan, pasti Tuhan akan memampukan saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, siang saudara menjelang siang, saya mau katakan bahwa saudara dan saya tidak ada alasan untuk tidak membagikan kerajaan Allah. Karena saudara dan saya sudah menerima keselamatan yang kekal, yaitu mujizat yang paling terbesar. Yang kedua, saudara, membagikan kerajaan Allah, karena kerajaan Allah merupakan berita Injil. Saudara, kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Judul perikop Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa saudara? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi ketika saudara membagikan kerajaan Allah, saudara sedang membagikan tentang Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, kemarin waktu ibadah MMC, banyak saudara yang mengangkat tangan ya. Siapa di sini yang dikasih kesempatan kedua kali hidup di dunia ini? Oh, banyak yang angkat tangan saudara. Saudara tahu nggak, ketika saudara sadar, ketika saudara diberi kesempatan hidup kedua kali, itu adalah kesempatan untuk saudara membagikan kerajaan Allah. Amin. Saudara, mungkin saudara berkata, wah itu hal yang sepele. Enggak saudara. Saya percaya kalau di sini ada ya, saya nggak perlu sebutkan. Ada di antara saudara yang kemarin waktu mengalami COVID, saudara bisa bertahan hidup. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu kesempatan saudara. Kesempatan yang kedua, saudara dan saya diberikan hidup. Oleh karena itu, bagikanlah kerajaan Allah saudara. Karena itu adalah waktu yang terbaik yang saudara miliki. Saudara, ketika saudara melayani Tuhan, saya percaya saudara akan menerima mahkota. Jadi saya mau katakan, di dalam Yesus kita punya segala-galanya, amin. Saudara punya jaminan keselamatan, saudara disediakan mahkota di surga nanti. Wow, luar biasa. Saya pernah membahas saudara di kelas pemuritan saya membahas ada 7 mahkota saudara. Di dalam Alkitab. Saya bahas di kelas pemuritan saya. Saudara, saya mau katakan salah satu mahkota yang akan saudara terima adalah saudara akan menerima mahkota kehidupan. Ketika saudara menyelesaikan hidupmu, engkau memberitakan Injil, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Luar biasa saudara. Nanti di surga saudara kepalanya enggak, ya maksudnya enggak ada biasa saudara, tapi di dalam kepala saudara ada mahkota. Wah, saya membayangkan saudara ya, nanti di surga
Mungkin mahkota saya bertingkat-tingkat saudara ya. Semakin banyak saudara memberitakan Injil, menyelamatkan banyak orang, saudara akan menerima mahkota yang banyak. Betul ya? Jadi ayo saudara kita berlomba-lomba mengumpulkan mahkota sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Pergi, beritakan Injil, bawalah begitu banyak orang untuk mengenal Kristus supaya mereka diselamatkan. Yang ketiga saudara, alasan kenapa kita membagikan kerajaan Allah. Yang ketiga adalah saudara membagikan kerajaan Allah, memberitakan Injil adalah merupakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Saudara kita bisa baca dari Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini adalah amanat agung. Saudara harusnya berbangga. Siapa di sini yang pernah mendapat amanat? Mungkin dari orang tua, dari paman, atau mungkin dari pimpinan di kantor, ya, karena dia mau meninggalkan hidupnya di dunia ini, saudara mendapatkan amanat. Saudara, saya percaya, kalau saudara mendapatkan amanat, berarti Anda adalah orang yang bisa dipercaya. Nggak mungkin saudara. Ya, kalau saudara tidak menjadi orang yang bisa dipercaya, nggak mungkin saudara akan dikasih amanat, betul ya? Nah demikian juga saudara, kalau saudara dan saya menerima amanat dari Tuhan Yesus, berarti saudara dipercaya oleh Tuhan, bahwa saudara mampu menjadi saksi Kristus. Amin. Oleh karena itu saudara, siang hari ini, ayo saudara kita mengerti, iya ya, saya ini sudah menerima amanat dari Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk saya tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus berkata saudara, di dalam 1 Korintus, ya, ayo kita buka dari 1 Korintus, pasal yang ke-9, ayat yang ke-16. Rasul Paulus berkata saudara, di 1 Korintus pasal 9 ayat ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, Rasul Paulus memandang bahwa ketika dia tidak memberitakan Injil, dia adalah manusia yang celaka. Jadi saudara, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah itu penting sekali saudara. Jadi saudara jangan menganggap, wah ya udahlah aku hidup besar, kuliah, bekerja, sukses, membangun rumah tangga, ya udah. Nanti waktunya dipanggil Tuhan ya sudah. Enggak saudara, hidup kita enggak hanya seperti itu. Tapi hidup saudara punya misi. Saudara harus membagikan kerajaan Allah melalui kesaksian hidup saudara. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini saudara harus jaga hidup saudara. Lewat perkataan, perbuatan, tingkah lakumu. Karena ketika saudara menjaga hidup saudara, menjadi saksi Kristus, di mana orang akan melihat Kristus nyata melalui hidup saudara. Karena itu jaga saudara hidupmu hari-hari ini. Saya juga sangat sedih ya kalau mendengar, kemarin ada lagi berita katanya ada seorang yang melakukan bunuh diri. Karena masalah cinta saudara, ya kita nggak tahu ya. Saya mau bilang ya, orang-orang yang melakukan bunuh diri itu pasti dia nggak kenal pribadi itu Tuhan. Karena apa? Dia mengambil jalan pintas, shortcut saudara. Dia pikir ketika dia ngambil jalan pintas hidupnya selesai. Enggak saudara. Malah punya masalah baru saudara. Nah oleh karena itu pagi menjelang siang ini saudara, ayo kita sadar bahwa hidup saudara dan saya, kita mau menyelesaikan apa yang menjadi amanat daripada Tuhan Yesus. Yang terakhir saudara, alasan yang keempat. Nah ini yang luar biasa. Ini kerinduan Tuhan saudara ya. Karena Tuhan
menciptakan kerajaan surga menjadi tempat yang sangat luas sekali, saudara. Saudara nanti bisa lihat di dalam kitab Wahyu, kerajaan surga itu tempatnya tinggi dan besar sekali, saudara. Dan Tuhan mau kerajaan surga itu penuh dengan manusia, makhluk yang Dia ciptakan dengan tangannya dan dengan hembusan nafasnya. Coba kita baca dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Saudara nanti bisa baca, tapi saya ambil satu ayat aja. Di ayat yang ke-23. Kerajaan Allah harus penuh, saudara ya. Alasan yang keempat, mengapa saudara dan saya membagikan kerajaan Allah? Karena Tuhan mau kerajaan Allah menjadi penuh. Saya akan bacakan di Lukas 14 ayat yang ke-23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saudara, ini alasan yang keempat, saudara. Saya diingatkan oleh Tuhan tentang ayat ini, saudara. Berarti ini adalah sebuah kerinduan Tuhan yang luar biasa. Rumah Tuhan harus penuh. Kerajaan surga harus penuh. Jangan sampai neraka penuh dengan manusia, saudara. Saudara, hari-hari ini iblis tidak tinggal diam. Dia juga bekerja dengan luar biasa. Betul ya, saudara ya? Kalau saudara, saya percaya kalau saudara setia berdoa, kita secara spirit bisa merasakan bahwa iblis pun nggak tinggal diam. Dia berusaha untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ayo gunakan waktu hari-hari ini saudara berdoa. Karena melalui doa saudara, saudara bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Dan Tuhan rindu supaya kerajaan surga menjadi penuh. Ini kerinduan Tuhan, saudara. Dan saya akan akhiri pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, menjadi saksi Kristus adalah merupakan pekerjaan yang mulia. Sebab firman Tuhan berkata dengan jelas sekali, saudara. Kita akan baca di Yesaya 52 ayat yang ke-7. Untuk tim PAW silakan siap. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara, firman Tuhan berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Saudara, kalau Tuhan aja memandang betapa indahnya, berarti saudara, saya mau katakan bahwa tidak ada kehidupan yang lebih indah, tidak ada kehidupan yang lebih mulia ketika saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Karena firman Tuhan berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit. Saudara, bukit itu kan jauh sekali ya, tapi Tuhan bisa memandang mereka adalah orang-orang yang indah. Indah dalam arti apa, saudara? Ya, memancarkan cahaya kemuliaan. Karena ketika saudara membagikan kerajaan Allah, saudara sedang membagikan pribadi Yesus. Dia adalah Raja segala raja. Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dia yang bisa mampu dan mengubah segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, tidak ada kehidupan yang lebih mulia selain daripada menjadi saksi Kristus. Dimulai dari mana, saudara? Dimulai dari keluarga saudara, dari tempat saudara bekerja, tempat di mana saudara berusaha. Saudara mungkin punya marketplace. Ini adalah kesempatan saudara untuk menjadi saksi Kristus. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Roma, saudara, Roma 10 ayat yang ke-15. Saya percaya ini juga perkataan daripada
Rasul Paulus, saudara, di mana dia berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, saya percaya Rasul Paulus ini dia mengutip dari perkataan Nabi Yesaya. Oleh karena itu saudara, biarlah saudara berkata, Tuhan, ini aku mau diutus kemanapun saya diutus oleh Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak membagikan kerajaan Allah. Karena ketika kami membagikan kerajaan Allah, kami sedang membagikan pribadi Yesus. Dan Engkau adalah Allah yang telah datang dari surga menjadi penebus bagi seluruh umat manusia. Sehingga ketika manusia ditebus, mereka dibebaskan dari kutuk sakit penyakit, kemiskinan, bahkan dari kutuk kematian. Itu adalah berita kabar baik. Biarlah Tuhan kami, siapapun kami Tuhan, kami mau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan, kami tahu hari-hari ini adalah sebuah anugerah, dan kami juga harus sadar bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Biarlah Tuhan kami sadar, kami mau menggunakan jam kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh melayani, memberitakan kabar baik, sehingga di luar sana semakin banyak orang diselamatkan dan rumah Tuhan menjadi penuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Saudara sudah menerima mujizat keselamatan secara cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara juga sudah menerima anugerah keselamatan, bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara, biarlah engkau dan saya menjadi saksi Kristus untuk membawa begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar saudara, memperkenalkan mereka kepada satu nama
nama yang ajaib, yaitu Yesus. Dan biarlah saudara juga menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang melaksanakan amanat agung. Saudara memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan terlebih lagi Tuhan rindu saudara bekerja buat Tuhan. Karena rumah Tuhan, rumah di surga harus penuh saudara. Saudara tangkap kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, supaya saudara tidak lagi memandang bahwa hidupmu adalah orang-orang yang lemah. Tetapi saya percaya di dalam Yesus hidupmu sudah dipulihkan. Dan ketika engkau dipulihkan, waktunya saudara untuk memulihkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan berkata, hidupmu menggenapi firman Tuhan. Tanda mujizat selalu menyertai saudara. Dan biarlah tanda mujizat itu juga boleh dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami rindu siang hari ini kami akan mengakhiri ibadah. Dan kami rindu kami boleh menerima mujizat yang daripadamu. Terlebih lagi kami akan dipakai oleh Tuhan dengan kuat kuasa urapan daripada Roh Kudus untuk kami boleh menjadi saksi Kristus. Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kami semua yang mengikuti ibadah, kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat pengurapan daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatanku